ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Seperti biasa kita akan belajar bersama lagi ya, ngerumpi bareng, membahas masalah handphone yang bermasalah. Kita akan kembali membahas, kali ini adalah Samsung J2 seperti yang saya janjikan kemarin di streaming ya. Salah satu handphone yang akan kita ulas sampai tuntas ini adalah Samsung J2, yaitu dengan kasusnya sendiri bootloop atau mentok di logo, kata orang Jawa, orang Sunda ya. Kalau kata orang Sunda sih melotot wae cena. Oke, kita coba nyalakan handphonenya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Jadi kesimpulannya, kali ini kita punya PR. Ada HP Samsung J2 yang kondisinya seperti yang kita lihat ya. Jadi mentok di logo Samsung. Jadi melotot baik terdaik cidep. Terdaik hidup apa kedip ya. Nggak mau kedip, nggak ada apa, kayak gini terus nongol terus Samsungnya. Awalnya menurut kronologi daripada HP ini, menurut user itu setelah dicas ya, setelah dicas kemudian dinyalain ternyata tidak mau ke menu katanya. Dan penyelesaian HP seperti ini itu emang penyebabnya banyak ya. Bisa dari software, bisa dari hardware. Dari hardware sendiri bisa saja dari baterai, bisa dari IC MMC ya. Umumnya biasanya sih kebanyakan IC MMC ya untuk kelasnya HP J2 ini, karena udah termakan usia kali ya. Tapi kemarin di saat video streaming kita sempat mengetes di sela-sela video streaming itu dengan baterai yang baru. Ternyata tetap saja bootloop, tidak mau ke menu. Jadi kesimpulannya ini permasalahan bukan dari baterai. Perlu diingat juga ya, atau sebagai sharing buat sobat semua, kasus-kasus handphone J2 seperti ini itu biasanya software dan MMC ya. Jadi perlu ditekankan lagi kepada user atau kepada konsumennya, itu pemilik handphone ini, kalau kita mendapati kasus seperti ini mesti dijelaskan terlebih dahulu ya, terutama resikonya itu. Jadi kita untuk antisipasi sebagai teknisinya ya, antisipasinya gimana ya, salah satunya bahwasanya di saat pengerjaan handphone ini itu resiko mati. Artinya baik itu secara hardware maupun secara software. Kalau misalkan mati total ya, misalkan mati total kita kerjain di software misalkan yang mati, ya otomatis kalau pengen hidup lagi itu ya MMC ya, kita harus mengerjakan MMC-nya. Nah kebanyakan dari user kan kalau misalkan budget untuk memperbaiki MMC itu kan tidak sebanding ya dengan harga handphonenya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi di saat kita kerjakan mati, kemudian yang harus diganti itu adalah MMC, yang jadi pertimbangan kan budget. Karena handphonenya untuk saat ini kan pasarannya tidak seberapa ya, tidak sebanding dengan pengerjaan MMC. Karena ya sampai saat ini kayaknya untuk pengerjaan MMC masih lumayan ya. Masih lumayan tinggi. Kalau pasaran di areal saya sendiri masih di atas 350 ya, tergantung RAM-nya ya. Ini kan sekalipun RAM-nya kecil kayaknya rata-rata minimal itu 3,5 kalau untuk MMC itu ya. Jadi kan tidak sebanding dengan harga handphonenya. Sedangkan handphonenya sendiri kan ya kurang lebih segitu ya pasarannya, bahkan mungkin bisa kurang. Untuk saat ini itu yang jadi pertimbangan. Makanya kita sebelum mengerjakan itu ya harus
harus perjanjian dulu konsekuensinya, resiko matinya gimana itu. Jadi di saat kita kerjakan. Oke, selanjutnya adalah kita terangkan bahwasanya konsekuensinya itu lagi adalah hilang data. Yang kedua adalah konsekuensinya yaitu hilang data ya. Jadi sebelum kita kerjakan, kasih tahu bahwasanya pengerjaannya itu bisa menyebabkan hilang data. Karena ini bootloop seperti ini ya sobat, kita sendiri akan coba melakukan riset dulu ya. Yang pertama, siapa tahu masih bisa. Kita jangan software dulu, kita cari yang ringan dulu. Kita cek dulu aja apakah handphonenya ngesot atau tidak ya. Saya sarankan kalau kita mendapati handphone atau menghadapi setiap kasus handphone, cek dulu handphonenya short apa tidak. Apalagi kalau misalkan kita mau melangkah ke arah software. Ini kita tempatkan positif di negatif dan negatif di positif. Apakah ada pergerakan? Ternyata tidak ada pergerakan sama sekali. Kita balik positif di positif dan negatif di negatif, ada pergerakan yang normal ya. Jadi ini bisa disimpulkan kondisi mesinnya tidak short. Selanjutnya kita akan coba cek dengan USB cas apakah nilai konsumsi arusnya itu normal apa tidak. Ini saya lagi ngecas handphone ya, jadi jangan fokus di sini ya. Jadi kita ini berarti USB nomor ternyata tidak stabil ya. Ini seperti baterai. Kita coba ganti baterainya dulu ini. Kita ganti baterai yang tadi ya. Oke, kita ganti baterai, ternyata naik ya. Dan ini langsung timbul. Kemungkinan ini baterai juga udah ngedrop kali ini. Oke, dengan baterai yang lain normal ya. Di sini juga ada notifikasi ininya. Tapi sekalipun ini ciri-cirinya baterainya ngedrop, kita udah mengetes ya. Ini dengan baterai yang normal ini kita tes tetap bootloop ya. Jadi kesimpulannya diganti baterai, di casnya normal seperti ini bukan berarti permasalahannya baterai aja ya. Karena kita sudah mengetes, kita nyalakan handphone ini dengan baterai yang baru ini tetap ya kondisi bootloop. Ini bisa jadi entah itu karena kosong, entah itu karena udah ngedrop nih, tapi yang jelas ini baterainya sudah tidak stabil. Kita ganti baterai yang lain, ternyata nilai konsumsi arusnya sudah lumayan ya. Sebenarnya kalau pengen stabil di atas 1 ampere ya. Jadi kondisi handphone ini tidak short dan IC power juga responnya bagus, dan juga IC chargernya. Sebelum kita software, sebenarnya rencana saya mau software ini, cuman kita coba reset aja dulu ya. Kita akan coba reset via recovery ya, yaitu dengan tombol kombinasi tombol power, tombol volume atas, dan tombol home secara bersamaan. Kalau misalkan sudah muncul Samsungnya, kita lepaskan tombol powernya, tapi tombol home dan tombol volume atas jangan dilepas, tetap ditahan. Oke, kita coba ya. Cara pertama, apakah bisa mengatasi D2 ini dari bootloop. Kita tekan secara bersamaan tombol power dan tombol volume atas, kemudian tombol home. Setelah muncul Samsung, kemudian kita lepaskan tombol powernya. Nah, ini sudah masuk ya. Installing system update. Di sini muncul gambar robot yang lagi ini ya, utak-utik lagi lagi mengoperasikan kali ya. Ini gambar Androidnya, ini gambar robotnya. Kita tunggu saja. Oke sobat, sudah masuk ke mode recovery. Di sini fitur pilihan, kita akan melakukan wipe data ya. Kita pilih di sini, kita scrollnya dengan menggunakan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Karena kita akan mengarah ke bagian bawah, kita scroll ke bagian bawah dengan menggunakan tombol volume down atau tombol volume bawah. Yang pertama kita ini ya, sekalian aja dua-duanya ini
Jadi kita yang pertama kita akan melakukan wipe chat partition ya. Kita lakukan wipe chat partition, kemudian kita untuk oke nya adalah tombol power, kita klik tombol powernya. Nah, sudah selesai ya, sangat cepat untuk formatnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dengan tombol volume bawah, kita pilih wipe data garis miring factory reset, kita tekan lagi tombol powernya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita pilih yes, delete all user data. Oke, kita klik oke lagi dengan tombol power. Di sini wiping data sedang berjalan ya, formatting. Kita tunggu saja apakah dengan cara format ini berhasil mengatasi bootloopnya. Sudah selesai ya, di sini data wipe complete. Kemudian kita reboot system now, kita tekan lagi tombol powernya. Nah, di sini secara otomatis handphonenya akan restart atau mati ulang. Kita tunggu saja. Mungkin biasanya handphone, bukan hanya Samsung, mungkin semua jenis tipe ya, itu di saat kita habis di reset maupun habis software itu biasanya loadingnya cukup lumayan lama, butuh beberapa menit. Bahkan mungkin ada beberapa tipe itu bisa mencapai lebih dari 5 menit, bahkan 10 menit, bahkan ada yang 20 menit. Tergantung juga emang kondisi handphonenya ya, masih sehat apa tidak. Ya, mungkin videonya akan kita percepat atau kita potong. Waduh, baru saja ngomong ternyata sudah loading. Nah, ada suaranya sobat, ada suara ding 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 ding. Suara ciri khas Samsung ya. Itu ya, ada harapan ini, ada harapan handphone ini berhasil. Karena waktu pertama itu kita nyalakan bootloop Samsung seperti ini kan tidak ada ini ya, tidak ada notifikasi suaranya ya. Tidak ada voice Samsungnya. Ya, mudah-mudahan berhasil, kita berdoa saja. Dan ternyata loadingnya lebih cepat dari ocehan saya ya. Ngocehnya belum kelar, ngeprusnya belum kelar, ternyata loadingnya sudah ini sudah nyampe. Kita tunggu saja sambil berdoa, mudah-mudahan permasalahan bootloopnya HP J2 2015 ya ini itu berhasil hanya dengan kita reset, kita wipe data via mode recovery. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, istimewa. Ya, begitulah ya sobat ya. Seringkali saya menyarankan share-share ya, bahwasanya dalam mengatasi kasus-kasus handphone itu kita jangan terburu-buru ke hal-hal yang vital ya. Di sini ternyata alhamdulillah bisa berhasil hanya dengan mereset via mode recovery. Kemungkinan itu biasanya penyebabnya seperti ini tuh bisa karena kepenuhan ya, kepenuhan memori. Kemudian juga bisa terjadi karena kita menginstal aplikasi yang tidak cocok, kemudian terjadi crash atau bug. Nah, untuk Samsung punya ciri khas tersendiri ya sobat untuk sinyal ya. Mungkin bisa dicirikan, bahkan bisa dipastikan hampir semua Samsung itu di sini ada kartu, nggak ada kartu itu ada tampilan sinyal. Kalau memang sinyalnya itu normal ya, tampilan sinyalnya itu masih tampil di sini. Apakah kan di sini nggak ada kartu nih, tapi tampilan sinyalnya itu ada. Itu Samsung ya, ciri khas Samsung salah satunya. Nah, apa namanya, kalau misalkan sinyalnya itu tidak normal, biasanya ya dia gambarnya overborden ya, bulat. Cuman kalau kita jeli itu membedakannya biasanya sih kalau tidak ada kartu itu warnanya itu lebih transparan ya, jadi nggak nimbul gitu ya warna putihnya itu. Tapi kalau kita masukkan kartu itu warna putihnya lebih timbul. Oke, alhamdulillah fix ya. Berarti permasalahan handphone J2 2015 ini yang kasusnya bootloop atau mentok di logo cukup dengan reset. Apakah kasus-kasusnya seperti ini sama penyelesaiannya? Ya belum tentu ya sobat.
sekalipun dengan tipe yang sama, merek yang sama, kasus yang sama, penyelesaiannya belum tentu sama gitu. Cuman yang perlu ditekankan di sini, kita dalam mendapati handphone dan menghadapi kasus-kasus HP, cari saja permasalahan dan solusi yang teringan dulu, yang tidak beresiko. Oke, selanjutnya kita akan coba install aja ya. Kita install dulu handphonenya. Wow, ternyata ada permasalahan lain sobat. Di sini ternyata tidak bisa ya diklik. Kalau setelah kita sampai di bagian WiFi, di sini tidak bisa diklik atau tidak bisa lanjut. Itu bisa dipastikan bahwasanya ini perlu verifikasi akun Google atau FRP namanya ya, sering disebut FRP, yaitu Factory Reset Protection. Nah, oke. Jadi mau tidak mau kita kalau pengen melanjutkan daripada penginstalannya itu ya harus tersambung ke internet, baik itu via WiFi maupun via data seluler. Kebetulan kita akan menggunakan via WiFi ya. Kita masukkan dulu jaringan internetnya. Kalau misalkan sobat pengennya data seluler juga tidak apa-apa, bebas ya. Yang penting adalah handphone ini tersambung ke internet. Oke, di sini internetnya sudah tersambung dan secara otomatis kata-kata di sini berikutnya juga timbul ya. Artinya bisa kita klik, kemudian kita klik berikutnya, kita klik lagi berikutnya, kita klik setuju. Ya sobat, seperti yang tadi kita katakan di awal ya, bahwasanya kalau misalkan handphone ini penginstalannya itu minta disambungkan ke internet, berarti bisa dipastikan handphone ini terjebak di akun Google ya. Kebetulan ini kita sudah konfirmasi sebelumnya ke pihak user bahwasanya ini akan kita coba software dulu. Nah, di saat kita udah deal boleh di software, kemudian juga kita sudah konfirmasi apakah akun Google-nya lupa atau ingat ternyata lupa. Jadi kita juga akan membypassnya ya, membypass FRP-nya ini. Nah, jadi di sini sobat, setelah kita reset itu ya ada verifikasi akun ya, yaitu perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi dalam posisi seperti ini kita tidak bisa membuat akun baru dan juga tidak bisa memasukkan akun yang lama yang sudah aktif tetapi belum pernah tercantum di sini, belum pernah terdaftar di handphone ini gitu. Jadi tidak bisa ya. Di samping itu juga di sini tidak ada kata-kata lewati, maupun di sini juga kan tidak ada. Jadi kita mau nggak mau dengan mengklik berikutnya ini ya harus mengisi akun Google yang sudah pernah terdaftar di handphone ini sebelum kita reset itu. Jadi inilah yang dinamakan lupa akun Google atau sering disebut FRP, Factory Reset Protection. Nah, jadi kita akan membypass FRP ini. Nah, untuk membypass FRP ini kita lanjutkan di video selanjutnya saja ya sobat, biar tidak terlalu panjang durasinya. Kita lanjut untuk bypass FRP J2 ini di video berikutnya. Jadi alhamdulillah, yang penting untuk pertama ini bahwasanya kasus Samsung J2 yang bootloop ini cukup dengan reset. Salam sukses, salam sejahtera, semoga selalu barokah dalam mencari nafkah. Terima kasih atas doa dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.